Tahun-tahun berlalu, dan nama itu perlahan menghilang dari ingatan dunia. Tapi di kaki Gunung Liang, masih ada yang mengingatnya. Namanya Qiunyang. Seorang gadis penenun dari desa kecil yang sederhana. Tak terkenal, tak tercatat dalam buku sejarah. Tapi cintanya menunggu, diam, dan bertahan melampaui hidup itu sendiri. Sejak kecil, Qiunyang bersahabat dengan Li Yuan, anak guru desa. Mereka tumbuh bersama, berbagi mimpi di bawah pohon plum, menulis puisi dan berbicara tentang masa depan dengan suara yang pelan namun yakin. Saat mereka tumbuh dewasa, cinta tumbuh seperti benih musim semi, sederhana, murni tapi dalam. Li Yuan bersumpah suatu hari akan menjadi pejabat dan kembali untuk menikahi Qiunyang. Ia menggenggam tangannya dan berkata, "Jika aku berhasil di ujian kekaisaran, kaulah yang akan menjadi nyonya rumahku. Tunggulah aku." Qiunyang mengangguk. Tidak ada perhiasan, tidak ada cincin, hanya janji yang ditenun dari harapan. Lalu Li Yuan pergi. Ia menempuh perjalanan ke ibu kota untuk mengejar mimpi. Qiunyang menenun setiap hari, dan setiap malam ia menyalakan lentera di jendela rumahnya. Tanda bahwa seseorang sedang menunggu. 1 tahun berlalu, belum ada kabar. 2 tahun berlalu, Qiunyang tetap menunggu. Orang-orang mulai bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali? Mungkin dia sudah melupakanmu. Tapi Qiunyang percaya, cintanya bukan seperti bunga yang mekar cepat lalu gugur. Cintanya seperti batu karang, diam, keras dan tak berubah. Memasuki tahun keempat, datang kabar dari ibu kota. Li Yuan telah lulus ujian dan diangkat menjadi pejabat muda. Tapi bukan itu yang mengejutkan. Dia juga telah menikahi putri bangsawan. Qiunyang mendengarnya dari pedagang kain. Ia tidak menangis, tidak marah. Ia hanya diam, berjalan pulang dan duduk di depan lentera yang tak lagi menyala. Hari itu ia menyulam sepasang sepatu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya. Dan hatinya yang tak sempat berkata apa-apa. Keesokan harinya, Qiunyang berjalan ke puncak Gunung Liang, mengenakan pakaian terbaiknya. Ia duduk di atas batu besar, menghadap ke arah utara, arah ibu kota tempat Li Yuan tinggal. Ia duduk di sana hingga senja, hingga malam, hingga pagi. Tapi ia tak pernah kembali. Orang desa menemukannya seminggu kemudian. Ia telah pergi, tapi batu tempat ia duduk berubah bentuk, menyerupai siluet seorang perempuan yang menoleh, seolah masih menunggu seseorang pulang. Di atas batu itu tertinggal selembar kain bertuliskan, "Aku tidak marah padamu, aku hanya kecewa pada janji." Sejak saat itu, orang menyebutnya batu penanti. Hingga kini, setiap malam bulan purnama, pendaki mengatakan lentera di batu itu menyala sendiri. Kadang terdengar bisikan lembut memanggil, "Li Yuan, kau bilang akan kembali?" Dan bayangan seorang gadis terlihat samar menenun benang di udara. Benang yang tak pernah selesai. Benang yang mencoba mengikat kembali janji yang sudah patah. Qiunyang tidak mati karena dibunuh. Tidak mati karena dihina. Kau mati karena menunggu terlalu lama. Dan karena mencintai terlalu dalam. Namanya tak tercatat dalam sejarah. Tapi di antara kabut Gunung Liang ia masih ada. Duduk, menoleh dan menunggu cinta yang tak pernah benar-benar kembali. Di dunia ini tidak semua cinta dihancurkan oleh pengkhianatan. Beberapa hancur oleh janji yang tidak ditepati dan waktu yang terlalu panjang untuk menunggu.